Shalom teman-teman semuanya. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama di dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani. Saya undang untuk kita berdiri bersama, kita persiapkan hati, merendahkan diri untuk memasuki ibadah hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Kita memuji Tuhan Allah kita yang mencintai kita, yang mengampuni kesalahan kita, yang menebus hidup kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, penuh syukur. Masuk hadiratnya, Kidung Siswa warna biru nomor 8. Kidung Siswa nomor 8. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, puji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, puji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus, Raja segala raja. Lagi masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, puji Dia, puji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, puji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, Yesus, Raja segala raja. Yesus, Raja di atas segala raja, kiranya kita selalu meninggikan Dia dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami ada sebagaimana kami ada, dengan segala kondisi kami yang ada. Kami bersyukur Tuhan masih berkenan untuk membiarkan kami datang menyembah, beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima puji hormat kami, sembah kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkenan menyapa setiap kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan melebihi apa yang dapat kita pahami, yang dapat kita kenali, teman-teman, ya. More than I could know. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bagaimana Tuhan Allah, pemilik semesta ini, berkenan untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib buat setiap kita. Sungguh tidak bisa kita selami akan kasih Tuhan yang luar biasa ini. Hanya bisa kita terima dan syukuri. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Setiap tetesan darah yang mengalir adalah untuk aku. Setiap hukuman yang engkau derita adalah untukku. 每滴宝血为我而流，每个心罚为我承受，恩典如海，四面环绕，奢望羞愧时，你仍拥抱着我。每滴宝血为我而流，每个心罚为我承受，恩典如海，四面环绕，奢望羞愧时，你仍拥抱着我。主耶稣，你永远如此深爱着我，世界上定恒的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或死亡，困苦
Biarlah lagu ini kembali lagi mengingatkan kita bahwa setiap pengorbanan yang Tuhan lakukan adalah demi kita, dan apapun juga tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. 每滴宝血为我而流，每个心房为我承受，恩典如海，四面环绕，奢望羞愧时，你仍拥抱着我。主耶稣，你永远如此深爱着我，十架上钉痕的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或死亡，困苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝。主耶稣，你永远如此深爱着我，十架上钉痕的手告诉我，你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或死亡，困苦患难逼迫，都不能叫我与你爱隔绝，都不能叫我与你爱隔绝，都不能叫我与你爱隔绝。Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Salam dan salam sejahtera teman-teman yang terkasih. Senang kita boleh kembali bersama-sama mengikuti pembinaan moral dan karakter Kristiani pada semester ini. Ya, sekalipun masih kita dalam bentuk Zoom ataupun daring ya, tetapi tetap semangat ya mengikuti pembinaan yang ada. Topik yang akan kita sama-sama pelajari pada saat ini adalah tentang bijaksana dalam pergaulan. Mari kita melihat di dalam nas Alkitab, Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Saya akan bacakan untuk teman-teman dan perhatikan PowerPoint yang ada. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Mari kita berdoa. Bapa kami butuh firman-Mu mencelitkan rohani kami, membentuk dan menuntun karakter kami, sehingga kami boleh bagaimana dibentuk dengan karakter yang seturut kehendak daripada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Pimpin berkati hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk mengajarkan pembinaan pada saat ini. Tuhan, tolong kami, berikan kami hati seorang murid. Dengan rendah hati kami boleh dibentuk dan belajar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Margaret Thatcher, Perdana Menteri perempuan yang pertama di Inggris, ia mendapat julukan Iron Lady karena sikapnya yang dinilai begitu tegas, punya tekad yang kuat, dan gaya kepemimpinannya yang tidak kenal kompromi. Dia berkata sebuah kalimat, "Tunjukkan padaku teman-temanmu, maka aku akan menunjukkan padamu masa depanmu." Teman-teman yang terkasih, kalimat ini begitu penting. Pergaulan kita pada hari ini, pergaulan kita pada saat ini akan menentukan masa depan kita. Ketika kita memiliki sahabat baik sekarang ini, atau sahabat yang tidak baik sekarang ini, sesungguhnya itu juga akan mempengaruhi masa depan kita.
Oleh sebab itu, betapa seriusnya di dalam kita mendapatkan sahabat, di dalam menjaga pergaulan kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita bijaksana dalam pergaulan. Di mass media ada sebuah pemberitaan yang cukup viral dan hampir diterbitkan di berbagai macam mass media yang ada. Viral tentang kisah 3 sahabat yang sama-sama sukses jadi dokter. Oh, sungguh indah. Ketika mereka SMA, mereka bersama-sama. Ketika mereka kuliah, mereka bersama-sama dan mencapai cita-cita bersama-sama. Ini sesuatu yang indah. Inilah persahabatan yang sehat. Inilah pergaulan yang bijaksana, di mana sahabat bisa saling mendorong, saling mendukung, dan mencapai prestasi dalam kehidupan mereka. Saya sebagai pendeta seringkali diundang untuk merayakan ulang tahun daripada anak-anak jemaat. Ketika Bapak diundang untuk mengikuti perayaan ulang tahun, ya tidak lupa Bapak disuruh apa? Berdoa. Dan di dalam doa, Bapak selalu berdoa sebuah kalimat yang tidak pernah ketinggalan, yaitu supaya mereka yang berulang tahun, anak-anak yang berulang tahun, memiliki masa depan yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi orang tua mereka. Teman-teman yang terkasih, inilah tujuan kita sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Inilah tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hidup yang bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi kebanggaan bagi orang tua kita. Seringkali kita berpikir, apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, saya bertanggung jawab atas itu semua. Di satu pihak, kita melihat ini sesuatu argumentasi yang cukup baik. Tapi kalau kita memperhatikan dengan lebih seksama, realita yang terjadi, apa yang kita lakukan, tindakan yang kita kerjakan, seringkali bukan hanya mempengaruhi diri kita sendiri. Nama baik keluarga ikut dipertaruhkan. Nama baik sekolah ikut dipertaruhkan. Terlebih lagi, nama Tuhan juga dipertaruhkan. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah pemberitaan. Malu anaknya hina Presiden Jokowi, papan plan praktek dokter sang ayah terpaksa dicopot. Saya tidak percaya Anda pernah mendengar kisah ini. Seorang anak remaja yang menantang Presiden Jokowi. Akhirnya, sang ayah harus juga bagaimana meminta maaf. Sang ayah adalah seorang dokter. Tetapi oleh karena kelakuan anaknya, nama baik daripada ayahnya pun ikut terseret. Bahkan profesi daripada ayahnya pun ikut terpengaruh. Jadi betapa seriusnya akan kondisi. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di awal bulan Februari tahun 2021 ini, ada sebuah pemberitaan. Pelajar SMP sebut COVID-19 hoax dan perawat goblok. Orang tua pelaku akhirnya mengatakan apa? Saya minta maaf. Perhatikan. Anak-anak yang melakukan, anak-anak yang mengerjakan dan mengatakan, orang tua ikut menanggung akibatnya. Dan sampai akhirnya pemberitaan di mass media lain berkata, siswi SMA yang bakar masker dan sebut COVID-19 hoax ditangkap dan orang tuanya hanya bisa pasrah. Dengan kata lain, memberitahu kepada kita bahwa sekalipun dia menanggung akibatnya, orang tua pun ikut terseret oleh karena kelakuan anaknya. Oleh sebab itu, adik-adik yang terkasih dan teman-teman, Bapak mengharapkan oleh pembinaan ini kita bijaksana dalam pergaulan.
Karena kalau tidak, dampaknya cukup serius. Bukan hanya bagi Anda, bukan hanya bagi masa depan Anda, tetapi punya imbas bagi orang-orang yang mengasihi Anda selama ini. Di dalam pelayanan penjara, seringkali didapatkan mereka yang masuk di sana oleh karena apa? Pergaulan yang salah. Ketika mereka salah bergaul, mereka begitu mudah digiring oleh teman-teman sepergaulan untuk melakukan kejahatan bersama-sama. Dan bahkan ada yang masuk penjara oleh karena narkoba, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika mereka keluar dari penjara, kondisi mereka tidak lebih baik. Kenapa? Karena mungkin saja ketika mereka berada di penjara, mereka bertemu dengan orang-orang yang hidupnya lebih parah daripada mereka, mempengaruhi kehidupan mereka. Sehingga mereka keluar dari penjara, kondisi mereka jauh lebih parah. Oleh sebab itu, firman Tuhan memberitahu pada kita, bergaulah dengan orang bijak untuk menjadi bijak. Jangan bergaul dengan orang bebal. Karena bergaul dengan orang bebal akan menjadi malang, bebalnya bandel, keras kepala. Bapak mengharapkan teman-teman Anda adalah orang-orang yang bijaksana, bukan orang-orang yang keras kepala bandel. Tetapi bagaimana bijaksana mengikuti pembinaan ini, Anda harus menaati dan melakukannya. Mari kita perhatikan pergaulan kita selama ini. Apakah kita sudah berada dalam komunitas yang benar, saling mendukung, saling menopang, saling bertumbuh ke arah yang lebih baik? Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Bapak seringkali mempergunakan kalimat ini. Anak Bapak yang putra bernama Immanuel. Tuhan beserta kita. Artinya apa? Supaya dia ingat, sekalipun orang tua tidak beserta dia, Tuhan beserta dia. Oleh sebab itu dia tidak boleh sembarangan hidup. Kemudian kalau dia menghadapi kesulitan, dia tidak perlu takut. Kenapa? Tuhan beserta dengan dia. Oleh sebab itu kita harus bagaimana? Ingat, Tuhan yang selalu beserta dengan kita, maka di dalam pergaulan kita, di dalam kehidupan kita harus berhati-hati. Paulus menasihatkan jemaatnya dengan berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan kita kepada sahabat-sahabat yang tidak baik, kadangkala secara sadar dan tidak sadar akan mempengaruhi kebiasaan hidup kita. Teman-teman kita yang asik main game sampai tengah malam, mengajak kita ikut main games bersama-sama. Bukan tidak mungkin selama ini kita jam 10 sudah tidur. Tetapi karena persahabatan, pergaulan, ikut lembur sampai jam 2, jam 3 baru tidur. Bapak mengharapkan teman-teman Anda yang mengikuti pembinaan ini, coba hati-hati di dalam pergaulan yang tidak sehat, pergaulan yang buruk. Jangan merusak kebiasaan baikmu selama ini. Saya yakin dan percaya apa yang dikatakan oleh Bapak hari ini juga keinginan daripada orang tuamu. Dalam pepatah bahasa Tiongkok mengatakan, 学好3年，学坏3天. Untuk belajar hal yang baik kita butuh waktu 3 tahun. Untuk belajar hal yang tidak baik, kita butuh hanya 3 hari. Dengan kata lain, untuk belajar hal yang tidak baik itu begitu mudah. Untuk belajar hal yang baik, itu kadang-kala butuh waktu yang cukup lama. Mari teman-teman yang terkasih, Bapak mengharapkan kita bijaksanalah di dalam pergaulan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita bisa bagaimana bergaul erat dengan Tuhan, maka akan mempengaruhi pergaulan kita dengan sesama kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan, takut akan Tuhan, maka kita juga akan mempengaruhi berhati-hati di dalam kita bertindak dan bertingkah laku di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengingatkan kita, Yesus Kristus adalah sahabat kita. Kita bergaul dengan Dia. Dia adalah Tuhan yang kudus, yang mengharapkan kita juga hidup di dalam kekudusan.
Firman Tuhan juga berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Dengan kata lain, orang-orang yang hidup karib dengan Tuhan, di sana terbersit apa? Rahasia penyertaan Tuhan, berkat yang daripada Tuhan. Bapak mengharapkan sekali teman-teman yang mendengarkan pembinaan pada hari ini, Anda bijaksana untuk bagaimana mempertanggungjawabkan hidup di hadapan Tuhan. Mengerti Tuhan melihat kehidupanmu. Dalam bersahabatan, Anda juga diberikan hikmat bijaksana untuk mencari, untuk memilih sahabat-sahabat mana yang harus kamu bisa menjadi sahabatmu. Jangan sembarangan. Sebagai penutup di dalam renungan pada saat ini, Bapak akan ingin sampaikan sebuah ilustrasi. Pernah ada seorang wanita yang memiliki ular peliharaan yang sangat ia cintai. Ular itu telah dipeliharanya sejak dia masih kecil, dan sekarang panjangnya sudah hampir 2 meter. Suatu hari ular tersebut berhenti makan, mogok makan. Ular tersebut tampak seperti tidak ada selera makan, bukan karena kena COVID ya. Setelah beberapa minggu mencoba segala usaha agar ular itu makan, wanita itu akhirnya menyerah dan membawa ularnya ke dokter hewan yang sangat terkenal di kota itu. Wanita itu menjelaskan kepada sang dokter apa yang terjadi kepada ularnya secara detail. Kemudian dokter itu bertanya kepada wanita tersebut, apakah ularmu selama ini tidur denganmu di malam hari? Apakah selama ini juga ular itu melingkup-lingkup, benar-benar dekat denganmu dan merentangkan dirinya? Wanita itu menjawab dengan polos, ya, dia sudah melakukannya setiap hari, dan itu membuat saya sedih karena saya tidak bisa membantunya untuk merasa lebih baik. Dokter hewan itu mengatakan, Ibu, mohon Anda jangan kaget ya. Ibu, ular Anda sebenarnya tidak sakit. Ia hanya bersiap-siap untuk memakan Anda. Dia mengukur Anda setiap hari sehingga ia tahu seberapa besar perut yang ia butuhkan dan untuk bagaimana menelan Ibu. Supaya apa? Dia punya cukup ruang untuk bagaimana mencerna Anda. Ketika ibu itu mendengar, dia kaget setengah mati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus juga mengenali ular-ular yang ada di sekitar kita. Jangan karena mereka tampaknya lebih akrab kepada kita dan mereka selalu ingin dekat dengan kita, itu berarti mereka itu baik. Ingat, Yudas Iskariot memberikan ciuman kepada Tuhan Yesus dengan tujuan menjual Tuhan Yesus. Sebab itu penting sekali Bapak ingin menyampaikan kepada kita untuk apa? Bijaksana dalam pergaulan. Pilihlah siapa yang menjadi sahabat baik kita. Kenalilah ketulusan dan ketidaktulusan orang-orang yang dekat dengan kita. Orang yang dekat dengan kita belum tentu pasti ingin yang terbaik bagi kita. Bisa jadi dia hanya ingin yang terbaik dari kita. Oleh sebab itu, di dalam keseharian kita, di dalam mencari sahabat, di dalam kita menjalin persahabatan dengan teman-teman kita, ingat, mohon Tuhan berikan hikmat bijaksana supaya kita memperoleh sahabat-sahabat yang baik, yang bisa mendukung, yang bisa mendorong dan membangun kehidupan kita. Bapak mengharapkan setiap teman-teman yang mengikuti pembinaan ini diberkati. Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tapi biarlah pembinaan pada saat ini senantiasa mengingatkan setiap kami untuk tidak sembarangan mencari dan juga bersahabat. Oleh sebab itu Bapak, tolong kami supaya kami boleh hikmat bijaksana untuk memilih teman-teman yang baik, yang bisa untuk bagaimana saling mendorong, saling membangun, saling menguatkan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Bapak, jauhkan kami dari sikap pencobaan, jauhkan kami daripada yang jahat.
supaya kami memiliki masa depan yang benar-benar memuliakan nama Tuhan, menjadi kebanggaan bagi orang tua kami. Terima kasih Bapa surga untuk pembinaan yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan, dan Allah Roh Kudus turut campur tangan, menolong, membimbing kami untuk menaati firman. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa kembali. Biarlah renungan firman Tuhan yang disampaikan kembali lagi menguatkan dan menumbuhkan setiap kerohanian kita. Kita akan mengakhiri ibadah KKR pada hari ini. Saya undang untuk kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.